Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5. Saya Alvaro Fafi. Saya Fania Ganuzana. Kita sebagai moderator dari pembuatan video ini yang akan menjelaskan tentang redox. Selamat menyaksikan. Sesi yang pertama yaitu kita perlu mengetahui ciri reduksi oksidasi berdasarkan oksigen, elektron, hidrogen, dan bilox. Selamat menyaksikan. Saya Gio. Saya Billy. Jadi reduksi adalah pelepasan oksigen. Contohnya CO2 menjadi CO plus setengah O2. Itu merupakan reduksi karena melepas oksigen. Dan oksidasi adalah peningkatan oksigen. Contohnya 4Fe2 ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Itu termasuk oksidasi karena mengikat oksigen di awal. Saya Fadil. Saya Fahri. Jadi oksidasi itu melepas elektron, sedangkan reduksi mengikat elektron. Jadi contohnya itu Na jadi Na plus Amin, termasuk oksidasi karena melepas elektron. Saya April. Saya Andin. Jadi oksidasi adalah melepas hidrogen, sedangkan reduksi adalah mengikat hidrogen. Contohnya adalah C2H4 plus H2 menjadi C2H6. Reaksi tersebut merupakan reduksi karena mengikat H2. Contoh yang kedua adalah 2HF menjadi H2 plus F2. Contoh tersebut merupakan oksidasi karena melepaskan hidrogen. Saya Rizky. Saya Nabil. Oksidasi adalah proses peningkatan bilox. Contohnya Zn menjadi Zn2 plus 2 Amin karena dari 0 ke 2. Ya, reduksi adalah proses penurunan bilangan bilox. Contohnya itu Cu2 plus ditambah 2 Amin menghasilkan Cu. Ini merupakan reduksi karena 2 menjadi 0. Berikut ini cirinya redox. Cirinya redox dari konsep redox selalu adalah konsep oksigen, reduksi pelepasan oksigen. Kalau oksidasi mengikat oksigen, lanjut keduanya konsep elektron. Ini reduksi mengikat elektron, oksidasi melepas elektron. Jika konsep bilangan oksidasi, kita harus tahu nilai biloxnya. Reduksi adalah penurunan bilox, oksidasinya kenaikan bilox. 4 adalah konsep hidrogen, reduksinya peningkatan hidrogen, oksidasinya melepas hidrogen. Untuk semua mari hafalkan. Saya Mutia. Saya Dina. Akan mengadakan sesi kuis. Di sini ada soal yang pertama, Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Nah, pada soal ini termasuk ke dalam reduksi atau oksidasi. Ya, soal ini masuk ke dalam reduksi. Kenapa? Karena pada ruas sebelah kiri Cl2 memiliki bilox yaitu 0. Pada ruas sebelah kanan 2 Cl- memiliki bilox sebesar -2. Nah, pada soal ini Cl mengalami penurunan bilox yaitu menjadi reduksi. Selanjutnya
Di sini ada C plus O2 menjadi CO2. Ini termasuk ke dalam reduksi atau oksidasi. Ya, di sini menjadi oksidasi karena reaksinya mengikat oksigen. Halo semua, aku Detisha. Di sini aku mau jelasin tentang pengertian dari redoks. Kalian tahu nggak sih reduksi itu apa? Redoks adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks adalah jenis reaksi kimia di mana terjadi perubahan reduksi dan oksidasi antara molekul-molekul yang terlibat. Contoh reaksi redoks itu ada banyak banget. Aku sebutin salah satunya ya. Yang pertama ada oksidasi logam. Contohnya itu reaksi besi atau Fe dengan oksigen atau O2 menghasilkan karat atau Fe2O3. Yang kedua ada pembakaran bahan bakar. Contohnya itu pembakaran hidrogen atau H2 dalam udara menghasilkan air atau H2O. Saya Kayla dari kelas ini. Di sini kami ingin menjelaskan tentang reduktor dan oksidator. Pertama itu pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari oksidator adalah zat yang mereduksi zat yang lainnya. Pengertian dari reduktor itu zat yang mengoksidasi zat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduktor. Jadi H2 itu mengoksidasi 2H+. Nah, zat yang mengoksidasi zat lain itu dinamakan reduktor. H2 mereduksi benzin, zat yang mereduksi zat lain namanya oksidator. Sesi kedua, penyetaraan redoks dengan cara biloks dan setengah reaksi. Selamat menyaksikan. Dan saya Adil. Kami akan menjelaskan penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi. Jadi kita soal ini ada reaksi yang bersuasana asam. Yang pertama itu kita ubah menjadi dua reaksi. MnO4 ini menjadi Mn2+ dan I- menjadi I2. Setelah menjadi dua reaksi ini, kita serahkan unsur-unsurnya. Di sini ada Mn. Mn ini sudah setara, I- dan I2. Jadi agar setara dan tambahan koefisien I-nya itu menjadi 2. Setelah serahkan unsurnya, kita serahkan O dan K-nya. Kita serahkan O-nya dulu nih. Di sini ada O4. Berarti sehingga juga 4 ke 2O. Karena di tidak ada O, berarti tidak usah diserahkan. Setelah diserahkan O, kita serahkan H-nya juga. Di sini H-nya 4 kali 2, 8. Berarti di sininya 8H+. Setelah ini akan dijelaskan oleh Adil. Ya, kemudian setelah O dan H-nya disetarakan, kita setarakan juga muatannya. Nah, ini ada muatan plus juga ini. Ini juga ada 2+. Nah, ini kan karena plusnya itu ada 8, jadi ini muatannya 8. Nah, kemudian yang ini kan P cuma 1, jadi ini muatannya 1. Nah, 8 dikurangi 1, hasilnya 7 kan muatannya, plus 7. Kemudian di sini muatannya cuma ada 12, berarti di luar kanan muatannya cuma plus 2 ya. Kemudian kita carakan elektronnya. Nah, elektron itu kan min. Nah, plus 7 dikurangi berapa ya, hasilnya 2. Nah, dikurangi 5 kan, berarti di sini ditambah 2
5 elektron. Kemudian kita lihat yang pertama yang kedua. Nah ini 1 dikali 2, jadi ini 2. Nah di sininya tidak ada, berarti ini 0 muatannya. Kemudian kita tambahkan juga elektronnya. Nah dari 0 dikurang berapa, hasilnya min 2 ya, jadi dikurang 2 kan ya, jadi di luar kanan ditambah 2 elektron. Nah kemudian setelah ini kita setarakan elektronnya. Di atas kan ada 5 elektron, bawahnya 2 elektron. Nah kita setarakan, yang atasnya dikali 2, yang bawahnya dikali 5 ya. Kemudian ini dikali semua nih, jangan cuma elektronnya aja. 8 kali 2 16. Kemudian FnO4 nih kali 2 FnO4 nih 5 elektron kali 2 10 elektron. Fn12 kali 2 jadi 2 Fn12 tambah 4 kali 2O kali 2 jadi 8 H2O. Kemudian ini dikali 5, 2 kali 5 10 ini 2 kali 5 jadinya 5, ini 2 tambah 2 elektron kali 5 Nah, elektronnya udah sama kan, ini bisa ditarik karena bos kanan sama kiri sudah sama. Kemudian tinggal ditulis ulang aja yang ada. Itu kenapa mau bayangkan yang di kelas ini ditulis di bawah ini 16 tambah 2 N4 tambah 10 ini jadi 2 Aliza Deliana. Saya Nadia Safa Angelina Kusuma. Saya Ferawati Fajrin. Saya Sabda Palisu. Saya Indra Darmawan. Saya Sela Aira Madani. Aturan biloks atau bilangan oksidasi itu ada 7. Yang pertama, unsur bebas dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Aturan biloks yang kedua yaitu bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa memiliki oksidasi +1. Aturan biloks yang ketiga yaitu bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa memiliki oksidasi -2. Aturan biloks keempat yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa
memiliki oksidasi sama dengan 0. Trend yang kelima adalah jumlah biloks unsur dalam ion adalah muatannya. Contohnya Na plus, biloksnya plus 1. Aturan yang keenam adalah biloks golongan 1A pada senyawa adalah plus 1 dan biloks golongan 2A pada senyawa adalah plus 2. Contohnya Na pada senyawa NaCl adalah 1 karena Na merupakan golongan 1A. Saya Rizka, saya Arini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara perubahan biloks. Nah, langkah pertama untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara biloks adalah menyetarakan atom selain O dan H. Di sini ada Mn dan Fe yang merupakan atom selain O dan H. Dan keduanya itu sudah setara, di mana di kanan di kiri itu Mn-nya udah 1 dan di kanan pun juga 1. Di kiri Fe-nya 1, di kanan pun juga 1. Selanjutnya ketika sudah setara, kita tentukan bilok dari masing-masing unsurnya. Bilok atom selain O dan H. Di sini kan Mn biloksnya itu sebesar plus 7. Karena O itu kan min 2 kali 4 min 8, min dan ruas jadi plus 8 dikurangi 1 jadi plus 7. Fe terdapat muatan plus 2 sehingga biloknya plus 2. Mn terdapat muatan plus 2 jadi muatannya plus 2. Fe terdapat muatan plus 3 jadi biloknya itu plus 3. Nah, ketika kita sudah menentukan biloksnya, lanjut kita menentukan perubahan biloks yang terjadi pada setiap atom. Di sini kan ada Mn dari kanan ke kiri mengalami perubahan biloks yakni turun sebesar 5. Dan Me dari kiri ke kanan mengalami perubahan biloks yakni naik sebesar 1. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perubahan biloks yang terjadi adalah kita harus samakan nih perubahan biloksnya, samakan dulu jumlahnya yakni dengan mencari KPK-nya ya sebesar 5. Yang 5 kita tinggal kali 1 saja dan yang 1 kita kali 5. Cara mengalinya adalah dengan menambahkan koefisien pada setiap unsur-unsur yang mengalami perubahan. Di sini kan Me dikali 1 jadi koefisiennya pun tetap 1 aja, sedangkan Fe dikali 5 sehingga koefisiennya kita tambahkan 5 dan di sini juga 5. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arini. Oke. Selanjutnya hitung muatan masing-masing ruas. Karena di sini Fe ada koefisiennya, muatan itu dikali oleh koefisiennya. Dijumlahkan oleh muatan Mn. Dari sini plus 10 karena 2 kali 5 dikurangi min 1 jadi muatannya itu plus 9. Yang selanjutnya luas kanan 3 kali 5 itu 15 ditambah plus 2 menjadi plus 17. Nah, karena muatannya ini berbeda, maka disetarakan ditambahkan ion H plus atau ion H bergantung dengan nilai muatan luas ini. Jika luas kirinya lebih negatif, maka ion ditambahkan ion H plus. Jika luas kirinya lebih positif, ditambahkan ion H min. Karena ini lebih negatif, ditambahkan ion H plus. 9 menuju 17 itu berbeda apa namanya? Butuh 8 H plus. Jadi ditambahkan ion 8 H plus, ditambahkan N O 4 min, ditambahkan ion Fe 3 plus lalu langkah selanjutnya karena di sini ada H plus, ruas kanannya juga harus ditambahkan ion unsur H2O untuk menyetarakan ion H. Karena di situ H-nya itu ada 8, maka H2O-nya itu kita tambahkan 4 karena 4 kali 2 H2 ditambah H. Ini ya penyetaraan dari reaksi redoks menggunakan cara biloks. Halo, saya Irfandi. Saya Agung. Di sini kami akan menyimpulkan penyetaraan reaksi redoks dengan cara biloks. Yang pertama gimana? Oke, yang pertama setarakan unsur selain atom O dan H. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasinya, yaitu bilangan yang positif dan bilangan yang negatif. Setelah ketemu bilangan positif dan negatifnya, setarakan kedua perubahan bilangan tersebut dengan cara KPK. Nah, yang keempat, kita itu tentukan muatannya. Jika muatannya di reaksi sebelah kiri lebih besar dibandingkan reaksi yang sebelah kanan, itu maka kita tambahkan pahamin. Nah, jika reaksi sebelah kiri lebih kecil dibandingkan reaksi yang di sebelah kanan, kita tambahkan